Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya di channel Al Jagagiyah. Kali ini saya masih berada di Bandung. Di sebelah saya sudah ada Ustadz Ridwan. Beliau lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan tafsir hadis, dan sekarang menjadi guru ngajar di MI Ibrahim di Bumi Bumi Orennya. Mungkin nanti seperti biasa kita hanya ngobrol-ngobrol ringan, kita podcast tanya jawab lah, nanti pribadi tanya, beliau menjawab. Cuman untuk apa yang dibicarakan, sharing pengalaman, nanti awal mulanya dibuka oleh beliau dulu sebagai perangsang. Beliau ingin menyampaikan mungkin pengalaman yang menarik yang kira-kira bakal didengar oleh pemirsa semua. Nanti beliau juga akan mengenalkan biografi singkatnya, mungkin baik asal atau apalah, mungkin silakan diserahkan waktu kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Gak usah panjang-panjang ya. Terima kasih kepada sahib saya, teman saya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa dikunjungi oleh salah satu teman dan guru saya ya selama di pesantren. Alhamdulillah saya senang sekali. Tadi sudah dibicarakan ya, ya bolehlah sedikit memperkenalkan diri ya. Takutnya ada yang belum kenal atau ada yang udah kenal juga, alhamdulillah gitu. Nama lengkap Ridwan Musyaddad. Lulusan tadi alhamdulillah jurusan di UIN ya, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau dulu tafsir hadis, masih S1 ya, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan bisa melanjutkan ke S2 ya, mudah-mudahan kalau ada rezekinya. Asal dari Subang, kemudian Subangnya di daerah Pabuaran, daerah Pantura ya, Pantura ya, masih sejalur ya ke Cirebon ke sana. Kemudian saya menuntut ilmu di SD masih di Pabuaran, masih di kampung tercinta gitu ya. Kemudian pas MTS mencoba untuk menuntut ilmu di luar daerah ya, di daerah Tasik, Ciamis khususnya, di daerah Ciamis. Kemudian dikarenakan ada beberapa hal sehingga saya pulang lagi ke kampung halaman dan melanjutkan MTS-nya di kampung halaman. Kemudian masuk ke MA di daerah Cikampek, Bakanmaja Al-Ahliyah. Alhamdulillah masih ya, sebagian banyak alumni kiai-kiai ustadz ya, banyak yang pernah mondok di Bakanmaja Al-Ahliyah. Kemudian melanjutkan ke jenjang S1 yang awalnya emang sempat kebingungan apa sih gimana itu kuliah itu, gak tahu gitu sebenarnya, gak nyangka lah mau nyoba-nyoba. Ternyata alhamdulillah dengan atas taksis kudrat iradatnya Allah, dengan izinnya Allah, sehingga bisa melanjutkan menuntut ilmu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2014. Nah, sebelum saya masuk ke pondok pesantren lagi ya, karena emang ya alhamdulillah ya, sebelumnya saya dikasih hidayah taufik sama Allah, jadi suka dengan suasana pesantren, suasana mengaji ya, alhamdulillah gitu. Pas masuk perkuliahan, belum masuk ke pesantren, karena kebetulan juga di Bandung itu masih ada saudara, bukan saudara kandung. Alhamdulillah saudara saya
Ya karena beliau ini sebagai apa ya, mudaris juga, diamanahi di suatu masjid, ya saya ikut dulu sementara di situ. Dan sebelum ke situ saya sama teman saya itu pindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dari kosan satu ke kosan yang lain gitu, belum ada tempat gitu. Nah, ya akhirnya bersama saudara tinggal di situ dekat masjid, dan akhirnya pada 2 bulan 3 bulan ke depannya saya punya teman di kelas ya, dan kebetulan temannya itu dari Bekasi, dan saling kenal lah kita, dan akhirnya beliau itu tinggal di pondok pesantren. Nah, akhirnya saya lihat pondok pesantrennya bersama sohib saya yang dari Banten ya. Akhirnya ngeklop lah. Ya kan katanya di Bandung tuh ya diamanatkan sama guru-guru saya kan harus cari yang satu apa ya, ya satu akidah mau jelas itu maksudnya, satu ya bukan menginikan golongan ya, ini karena amanah guru kan harus satu inilah gitu, satu ya bukan organisasi ya, satu keilmuan lah gitu ya. Keilmuan ya, alhamdulillah gak panjang lebar, gak mikir lama, akhirnya saya sama sahib saya bareng di pesantren di daerah Cibiru, namanya Pondok Pesantren Salafiyah Al Mu'awana Cibiru Wetan ya, sama ini sama guru saya ya. Ya akhirnya mondok lah kami di situ ya, khususnya saya mondok di situ sampai mana ini deh, cerita dulu ya. Cerita dulu ya. Pada awal mulanya ya awalnya kan nggak semulus kayak dulu gitu kan, karena kalau dulu kan ya pondok pesantren juga istilahnya masih bisa pulang pergi lah, daerah Cikampek dengan kampung saya kan masih dekat lah gitu. Ini kan di Bandung ya, ada rasa suka duka ketika awal-awal pesantren ya di pondok pesantren Salafiyah, apalagi itu pondok teh istilahnya ketat gitu ya, ketat yang mengedepankan tata tertib gitu, nggak seenaknya, nggak kayak pesantren dulu kan. Kalau dulu masih ada toleransi atau apa, kalau di pondok pesantren Salafiyah kan harus berpikir dulu gitu kalau misalkan pengen pulang atau apa sih gitu ya. Akhirnya awal-awal ya emang sempat gak betah gitu, saya juga gak betah, bahkan pengen ada rencana pindah. Bukan kabur atau kabur. Pindah ya, pindah, ada rencana sama temen tuh pindah ke kontrakan gitu. Dan akhirnya selama sekian lama ya nggak tahu itu, nggak, karena Allah punya rencana lain mungkin ya. Ya alhamdulillah saya semakin lama semakin betah gitu, Allah alam gitu. Nggak juga sih. Ya ya belum belum dulu belum dekat sama beliau ini, belum dekat, atau ya masih unyu-unyu lah gitu, masih awal-awal yang masih sempat kebingungan. Ya kalau mengajinya mah alhamdulillah suka ngaji, nyaman gitu, kalau mengajinya nyaman. Salafiyah yang kitab kuning ya. Nah akhirnya semakin lama ya betah gitu, dengan izin Allah, Allah alam gitu ya. Sampai akhirnya saya dekat orang-orang yang soleh gitu di pesantren tersebut ya, sampai akhirnya saya sadar gitu betapa apa indahnya Allah mengatur, mentakdirkan hambanya, walaupun emang takdir tersebut tidak sereg gitu kepada kita, atau tidak tidak suka awalnya gitu, tapi Allah mempunyai rencana lain gitu. Sampai akhirnya ya awalnya di banyak pengalaman di pesantren tersebut, yang tadinya saya nggak mengenal arti tawasul. Ya tawasul kalau di pesantren saya itu istilahnya mengabdi sambil ke pondok gitu ya, bisa dengan mengajar,
bisa dengan bantu-bantu di pondok ada pembangunan atau apa sampai berasa gitu pengalaman yang keberkahan khususnya dari guru kami. Sampai sekarang alhamdulillah terasa ya di pesantren tuh awalnya nggak kenal apa ya, nggak kenal istilahnya pembangunan atau apa, nggak kenal dulu, nggak hafal yang namanya semen atau apa gitu istilahnya gitu, sampai akhirnya tahu gitu ya cara ngebenerin itu ini, sampai akhirnya ya dikenal ya sebagai salah satu santri juga ya. Ya bukan dekat ya, semuanya dekat ya itu sama guru-guru ya, alhamdulillah dikenal dengan guru sampai akhirnya sekarang terasa keberkahannya gitu. Itu mungkin singkatnya. Alhamdulillah cukup menarik ya, mungkin dari pengalaman beliau mungkin kita akan kerucutkan dari sisi kepesantrenannya ya. Sangat menarik sekali, mungkin pribadi juga banyak dengar dari banyak gak kehitung lah, pokoknya hampir semua yang pesantren itu pasti di awal itu ada aja ngalamin duka, itu suka duka dan gak betah itu sebenarnya wajar di pesantren itu ya. Memang kalau betah ya pasti di hotel lah, yang betah ya pasti di rumah. Di pesantren tuh namanya nggak betah tuh wajar, tapi itu jadi tantangan. Gimana kuat-kuat hati kita, niat kita untuk kebenaran, pasti ada rintangan tantangan yang buat kita nggak betah. Dimanapun pesantrennya pasti ada. Makanya jangan buru-buru pindah, jangan buru-buru kabur. Kita jalanin dulu sampai kita menemukan kenyamanan. Ya sama hampir semua mungkin tadi beliau bilang sempat pengen pindah, itu sebenarnya hal wajar ya. Jadi bukan suatu aib lah. Pribadi kira hampir semua mungkin kalau yang awal-awal misalkan belum benar-benar menjiwai dari awalnya, pasti ada rintangan tantangan yang buat nggak betah itu, tapi itu harus dilawan ya, harus dilawan karena kekuatan hati itu nanti akan bisa mencegah kita untuk pindah dan lain-lain. Sangat menarik sekali ya. Jadi kemudian beliau juga tadi membahas tentang tawasul. Terkenal beliau itu dulu suka tawasul ya, tawasul dalam artian ngabdi ke pesantren, kerja, bahkan pengalaman sama beliau tuh sering di waktu pengajian yang lain ngaji, kita kerja bantu-bantu ngabdi di pesantren. Jadi terasa oleh beliau katanya keberkahannya sampai sekarang. Jadi mungkin bagi yang belum pesantren atau yang udah pesantren bisa jadi pengalaman sharingan dari beliau ini untuk dijadikan acuan lah. Kalau yang lagi pesantren mungkin mau ikutin cara beliau boleh gitu. Terus saya ingin mengulik lagi, ingin lebih jelas lagi apa sih kira-kira keseruan dalam pesantren tuh. Mungkin orang lain nyangkanya di pesantren itu nggak seru, nggak enak, tapi sebenarnya banyak orang yang sudah benar-benar menjiwai di pesantren justru malah suka dan malah jadi kenangan terindah dan ingin terulang-ulang lagi. Nah kira-kira apa sih bahasa apa, pengalaman apa yang Anda ingin ungkapkan sehingga banyak orang yang menonton ini nanti setidaknya jadi nggak parno terhadap kata pesantren itu, nggak menakutkan, minimal seneng walaupun belum bisa pesantren, minimal nggak rasa parno di pesantren tuh kayak gini kotor lah apalah, padahal ya kita nyaman, beliau juga nyaman. Mungkin nanti beliau akan lebih jelaskan kira-kira apa sih keseruan dalam pesantren, kesenangan di dalam pesantren, baik dari sisi agama jelas, sisi religi jelas, dan lainnya mungkin. Ya, terima kasih. Ya tadi katanya wajar ya, benar. Keseruannya mungkin ya, emang awal-awal mah mungkin nggak akan dapat gitu ya, belum dapat menjiwai atau mendapatkan kenyamanan seperti itu ya. Yang pertama ya yang harus diperhatikan mungkin niatnya dulu ya, niatnya dulu diluruskan ya di pesantren ya, istilahnya dikuatkan dulu mentalnya, diniatkan ke pesantren itu mau ngapain gitu. Kalau mau sekedar numpang tidur mah gak di pesantren juga bisa, di kosan juga kan, di kontrakan juga atau di mana juga kalau misalkan merantau. Kenyamanan yang kami dapat mungkin ya, yang pertama itu kita itu dulu yang saya alamin itu suka duka bersama gitu kan. Dulu mah perkobong ya, perkobong tuh per kamar ya dulu. Jadi per kamar itu ya saling melengkapi gitu, saling melengkapi. Kalau misalkan saya pribadi misalkan nggak ada uang,
kan bisa saling bantu membahu. Mungkin saya nggak punya uang ya nggak apa-apa, saya yang ininya yang apa yang ngurus apa masak nasinya gitu kan, bisa kan kayak gitu, makan bareng itu enak. Kalau ada yang sakit ya bisa di apa dulu mah diperhatiin gitu sama teman kobongnya itu ya gak terlalu kesepian kan gitu, gak terlalu kesepian ya. Ngaji ya alhamdulillah itu mah udah sangat nyaman gitu buat saya pribadi ya. Kalau misalkan ya tadi ya, yang penting mah hatinya dulu diluaskan dulu gitu, jangan disempit sempit ya istilahnya, jangan terlalu menutup gitu. ah apa punya kesalahan sedikit langsung kita sampai gak betah gitu, jangan gitu kan. Namanya pesantren itu kan istilahnya gambaran nanti di masyarakat gitu kan, di masyarakat juga bermacam-macam orang-orang gitu. Itu mah gambaran kecil, misalkan ada orang yang beda kayak gini misalkan, apalagi kalau nanti ke masyarakat kan lebih lebih dari itu. Lebih bermacam-macam lagi orang-orang itu. Keseruannya di situ ya, khususnya ya keseruannya ya bisa mengabdi ke guru gitu ya, sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa mendapat keberkahan gitu ya. Ya itu mungkin. Ya, menarik sekali ya tadi beliau juga menjelaskan sisi positif dari pesantren. Sebenarnya kalau dibahas bahasa apa ya, manfaat atau keunggulan pesantren itu nggak akan selesai ya. Mungkin kalau dibikin buku itu selemari besar juga itu penuh buku tentang keunggulan pesantren. Sudah diuji, diteliti baik baik orang luar, di orang intelektual juga udah banyak meneliti bahwasanya pendidikan pesantren itu diakui keberhasilannya dalam mendidik eh, generasi bangsa ya. Bahkan sekarang tuh Allah alam pribadi agak lupa nih, sekitar berapa ratus juta gitu pesantren di Indonesia itu. Yang nggak tahu yang tinggal hanya pelangnya aja mungkin kecatat. Kadang ada pesantren ada pelangnya doang, pesantrennya udah nggak ada ya. Allah alam, yang jelas jumlahnya itu banyak dan diakui sekarang pesantren itu jadi unggul. Bahkan mulai diadakannya boarding boarding school itu menunjukkan bahwasanya gini, orang yang dalam tanda kutip menengah ke atas ingin anaknya berhasil di dunia, tapi sisi dunia gitu, tapi nggak mau kalah tentang agama. Akhirnya disitulah ada boarding boarding itu untuk yang mau sekolah umum plus ada ngaji Islamnya, ada tentang keislamannya itu. Jadi lahirlah boarding school, bukan hanya salafi yang hanya kitab kuning gitu. Sebenarnya semuanya ada sisi baik dan buruknya. Semuanya baik asal niatnya baik ya. Nah, kalau dibahas pokoknya nggak akan selesai ya. Dari sisi agama jelas pesantren lebih unggul. Dari sisi sosial tadi beliau di pesantren itu benar-benar belajar sosial ya. Misalkan di pesantren ada 100 orang, kita belajar 100 karakter sekaligus. Kita 24 jam berputar-putar bersama. Ada yang karakternya di pegunungan lemes, ada yang karakternya di orang pantai itu keras hawanya. Nah, itu kita bisa belajar di situ. Sharing, tukar pikiran tentang antar kota. Pokoknya manfaatnya banyak sekali lah kita belajar. Dan di pesantren kita dituntut untuk bisa segala-galanya ya. Kalau kata guru kita kan, santri itu harus multi talent ya. Segala-gala harus bisa. Ya minimal tahu lah walaupun nggak sampai ahli ya gitu. Jadi mungkin udah ada kebuka lah sedikit dari obrolan beliau supaya orang jadi paham sebenarnya pesantren itu kayak gimana sih. Dan disebut penjara suci juga sebenarnya bagi kita kurang setuju ya. Ya bagi pribadi lah. Penjara suci itu berarti kan kayak penjara tapi suci karena katanya bisa karena agama gitu bisa menyelamatkan sampai ke akhirat. Padahal kalau bagi kita yang sudah nyaman, sudah menikmati di pesantren bukan penjara suci tapi kayak hotel suci ya. Jadi nggak ngerasa di penjara, kata siapa di pesantren ngerasa di penjara. Itu karena yang belum bisa menikmati karena terpaksa disuruh orang tuanya atau dipaksa karena nakal, itu kayak penjara. Tapi kalau orang yang menikmati justru itu kayak hotel yang suci, suci. Jadi sucinya double, di hotel enak, nikmat. Nah, gitu. Jadi mungkin hanya karena hati aja sebenarnya. Jadi penjara suci itu bagi yang memang ngerasa kayak di penjara.